Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Adik-adik, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga bulan Maria. Di pertemuan ketiga ini kita mau belajar untuk peduli seperti Bunda Maria dan mau percaya kepada Yesus. Nah, sebagai pembuka, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Halo adik-adik, pasti masih ada semangatnya kan? Ayo kita lanjut memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita buat tanda kemenangan dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan-Mu, sehingga kami dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama di sekolah minggu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar untuk peduli dan selalu percaya kepada Yesus seperti Bunda Maria. Ajari kami agar senantiasa membuka hati kami untuk belajar bersama Bunda Maria. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pembelajaran hari ini hanya di dalam penyertaan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kakak ulangi ya adik-adik, siapkan kitab sucinya. Dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Judulnya adalah Perkawinan di Kana. Ayo kita ulangi bersama-sama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus hadir di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Mama, bacaan Injilnya menarik sekali ya. Betul, Dodi. Mama setuju dengan kamu. Bacaan itu terlihat bagaimana Bunda Maria begitu peduli kepada sesama, dan tidak hanya itu saja loh. Bunda Maria juga percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Jadi coba Mama tanya, kamu masih ingat dengan isi bacaan tadi atau tidak? Boleh Mah. Jadi mendengarkan kok. Kalau begitu, di kota mana pesta perkawinan tersebut diadakan? Kota, Mak. Di kota Kana, ya kan? Betul. Pertanyaan kedua, siapa saja tamu yang disebut hadir di dalam pesta itu? Ibu Maria, Yesus, dan para murid Yesus. Wah, betul lagi. Pertanyaan ketiga, kesulitan apa yang dilihat Ibu Maria dalam pesta itu? Kalau tidak salah, tuan rumah kehabisan anggur ya, Ma? Iya, betul Dodi. Kemudian apa yang dilakukan Ibu Maria? Meminta Yesus untuk membuat mukjizat. Tapi Mama, Dodi bingung. Soalnya di situ kan Tuhan Yesus bilang, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Iya, betul Dodi. Karena memang belum saatnya bagi Yesus untuk membuat mukjizat. Tetapi setelah itu, apa yang dilakukan Ibu Maria? Ibu Maria malah menyuruh pelayan-pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian, setelah melakukan semua perkataan Tuhan Yesus, mukjizat terjadi ya, Ma? Air biasa diubah Tuhan menjadi anggur yang sangat lezat. Ya, betul Dodi. Coba sekarang Mama tanya sekali lagi ke Dodi. Kira-kira dari cerita tersebut apa yang bisa kita teladani? Ibu Maria baik banget ya, Mak. Dia tidak mau si tuan rumah malu karena kehabisan anggur. Wah, luar biasa kamu Dodi. Nah, sekarang Mama akan menjelaskan sedikit ya, supaya Dodi menjadi lebih paham.
Dari peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan di Kana, itu adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Dalam cerita ini ada 3 tokoh yang menjadi teladan dalam hidup kita, yaitu Ibu Maria yang peduli pada kesulitan orang lain, berusaha membantu agar kecemasan, kekhawatiran orang lain mendapat jalan keluar. Ibu Maria yakin, percaya sepenuhnya kepada Yesus, juga mempunyai keprihatinan yang sama dan akan menolongnya. Ibu Maria tidak mengatur Yesus atau menyuruh Yesus melakukan mukjizat, tetapi hanya memberitahu ada yang perlu ditolong. Mengenai cara penyelesaiannya, diserahkan pada kuasa dan cara Tuhan. Yang kedua, para pelayan patuh dan taat pada apa yang dikatakan Ibu Maria dan apa yang diperintahkan Yesus. Tidak mengerti, tidak paham, tetapi percaya, tetap taat pada perintah Tuhan, maka mukjizat terlaksana. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkenan mengadakan mukjizat di Kana, dan ini mukjizat yang pertama. Yesus mengadakan mukjizat bukan untuk memegahkan diri, mencari popularitas, tetapi semata-mata agar nama Tuhan dipermuliakan. Wah, ternyata begitu ya, Ma. Mulai sekarang Dodi mau berubah lah. Kalau melihat teman yang kesusahan, Dodi akan bantu. Tidak hanya merasa kasihan saja. Betul, Dodi. Melalui perbuatan baik yang kamu lakukan, biarlah nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, Dodi tetap menjadi berkat buat sesama ya. Siapa? Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada ayat hafalan yang bisa adik-adik hafalkan. Singkat sekali. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 2 ayat 5. Bunyinya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayo sama-sama kita ulangi. Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Adik-adik, tibalah kita di aktivitas. Bahan yang diperlukan adalah pola gambar Yesus mengubah air, dan yang satunya adalah gambar anggur dan air, 2 lingkaran. Setelah itu kita juga memerlukan kertas buffalo atau kertas karton, kemudian gunting, lem, dan ini kakak memakai seperti kancing kecil untuk diletakkan di tengah gambar, atau kalian bisa menggunakan sedotan yang dipotong atau paperclip. Cara membuatnya adalah gambar yang sudah kita potong kita tempelkan di kertas buffalo. Warnanya bebas ya. Nah, di sini kakak sudah menggunting. Oke, seperti ini. Untuk gambar anggur, adik-adik bisa mewarnai dengan warna ungu. Dan untuk gambar air bisa diwarnai dengan warna biru. Setelah itu, untuk pola yang satunya lagi, ya, adik-adik bisa gunting yang ada di tengah itu, ya, digunting, dibuang. Kemudian jangan lupa juga di sini juga ada garis titik-titiknya, kita gunting juga. Ya, ini digunting. Kita gunting. Oke, seperti ini. Oke, sudah digunting seperti ini. Kemudian kita jadikan satu. Kita jadikan satu. Nah, kita pasang kancing kecilnya. Oke, sampai tembus di lubang yang di tengah-tengah, lalu kita pasang begini. Nah,
Oke, sudah jadi deh. Di sini Yesus mengubah. Pertamanya apa anak-anak? Nah, ini adik-adik. Pertama ya. Ini gambar apa ini? Oke. Yesus mengubah air menjadi, kita tinggal putar ini. Kita putar. Menjadi anggur. Oke adik-adik, ini aktivitas kita hari ini. Selamat mencoba. Nah adik-adik, perutusan kali ini adalah mudah sekali. Adik-adik diminta untuk berdoa 3 kali Salam Maria, lalu menyebutkan doa itu untuk siapa. Kemudian sebutkan juga permohonannya apa. Oke adik-adik, jadi kakak ulangi ya. Berdoa 3 Salam Maria untuk sebutkan nama yang akan didoakan. Kemudian sebutkan juga permohonan untuk orang yang kalian doakan. Oke, selamat melakukan perutusan selama 1 minggu ini. Nah, adik-adik, setelah kita bergembira bersama, belajar bersama, sekarang waktunya kita tutup dengan doa. Mari adik-adik, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Kami sudah belajar bersama Bunda Maria untuk lebih mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Semoga melalui sekolah minggu hari ini, kami dapat meneladani Bunda Maria untuk selalu peduli pada sesama serta taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, Minggu Gembira hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya, adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.